yang tidak hadir? Kenapa tidak hadir? Semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya silakan ketua kelas pimpin doa. Seluruhnya duduk siap. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Kita membaca surah Al-Kautsar ya. Inna yang didapat 10. Apakah kita rugi membaca Quran? Iya. Kita tidak rugi membaca Al-Quran karena kita mendapat kebaikan atau pahala. Jangan bosan-bosan membaca Al-Quran. Selanjutnya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Karena air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Indahnya saling menghargai. Jadi minggu lalu kita belajar tentang indahnya saling menghargai. Hari ini kita belajar tentang menyambut usia balik. Nah, coba diperhatikan di atas. Tujuan pembelajaran dari menyambut usia balik ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat memahami tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, peserta didik dapat memahami tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan larangan serta kewajiban ketika mengalami usia balik. Apa itu balik? Apa? Remaja. Apa? Dewasa. Apa yang tahu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Siapa? Ada? Saya Bu. Apa? Berusia 15 Berusia 15 tahun. Siapa lagi? Saya Bu. Apa? Mimpi basah. Siapa lagi? Haid. Haid. Jadi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ada 3. Jadi untuk mengetahui secara keseluruhan dari tujuan pembelajaran yang ada di atas, Ibu akan
memperlihatkan sebuah video. Silakan diperhatikan dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Ini merupakan pelajaran kelas 4 semester 1 untuk kurikulum Merdeka. Kenapa judulnya menyambut usia balik? Menyambut adalah sesuatu yang akan kita hadapi, tapi kita menyambutnya dengan penuh sukacita karena setiap orang pasti akan mengalami masa balik. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar di sini ya. Pernahkah kalian berpikir apakah setiap orang akan terus tumbuh? Tentu dong. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih anak-anak? Apakah masih bayi? Remaja? Jadi perhatikan Udah dewasa atau sudah nenek-nenek? Nah, berapa sih umurmu sekarang? Coba kalian ingat-ingat, sejak kelas 1 sampai kelas 4 merasakan perubahan pada tubuhmu tidak? Tentu sangat berbeda. Dan sekarang kamu sudah besar. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting serta berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu pada usia balik. Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Tentu dengan tanda-tanda yang sudah ditetapkan. Apa sih tanda balik bagi laki-laki dan apa tanda balik bagi perempuan? Mari kita pelajari ciri-ciri balik pada video hari ini. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan tentang percakapan seorang ayah dengan anaknya. Sang ayah bertanya, "Tengku, ayo kita ke masjid." Tapi Tengku bilang, "Aku belum, karena aku masih SD." Kata ayah, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh usia sekolah, tapi oleh tanda-tandanya. "Baik, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu," jawab Tengku. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, yang pertama bagi laki-laki. Apa saja sih tanda-tanda balik bagi laki-laki? Dalam ilmu biologi disebut puber. Yang pertama tumbuh jakun, suara berubah menjadi lebih berat, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Sedangkan bagi perempuan, tanda-tanda puber adalah pinggul dan dada membesar, suara lebih merdu, nafsu makan meningkat, dan tumbuh rambut di beberapa bagian. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam, bagi laki-laki mengalami mimpi basah, bagi perempuan mengalami haid. Namun apabila setelah 15 tahun tidak mimpi basah dan tidak haid, berarti sudah sampai masa balik atau dewasa dan sudah sampai pada ketentuan-ketentuan sebagai seorang larangan bagi yang berhadas besar. Yang pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh memegang Al-Quran, dan tidak boleh puasa. Biasanya yang sedang haid tidak boleh sholat dan juga tidak boleh puasa. Gimana dengan materi tadi yang di atas? Sudah dipahami? Sudah. Ibu bagi kelompok ke dalam 3 kelompok, ada auditori, ada visual, dan ada kinestetik. Jadi silakan Ibu bagi di sini kinestetik, kelompok kinestetik. Silakan cari informasi di buku ini. Visual di sini cari informasi. Kemudian di sini auditori. Silakan cari informasi. Kemudian Ibu kasih lembar kerja berdasarkan yang sudah disepakati oleh kelompoknya masing-masing. Ya, Ibu kasih silakan dikerjakan berdasarkan kelompoknya. Diskusikan berdasarkan kelompoknya.
apa namanya, ya, namanya, kemudian tentang apa ini, kemudian Di atas ya di sampingnya, di bawahnya sembarang, gimana cuma ya. Jadi ini cari berdasarkan petunjuk. Jadi harus diperhatikan di sini ya. Cari gambar di bawah ini tentang apa saja yang ada di sini. Jadi silahkan diisi berdasarkan gambar. Contoh ini tumbuh jakun. Masuk apa dia? Laki apa? Bagi perempuan apa? di atas tali. Estetik bagaimana? Sudah? Sudah. Auditori? Sudah. Visual? Sudah. Oke, selanjutnya silahkan kelompok auditori naik bersama kelompoknya, naik mempresentasikan tugas yang telah diselesaikan. Yang lain silahkan perhatikan temannya di atas. Ini kan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki. Tumbuh rambut, suara berubah, nafsu makan meningkat, tumbuh rambut bagian tertentu. Bagi perempuan, Pinggul dan dada membesar, nafsu makan meningkat, suara berlebih merdu, tumbuh rambut bagian tertentu. larangan. Membaca Al-Quran, sholat, Oke, kewajibannya ada berapa? salat, puasa, menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua. Kelompok auditori silahkan tepuk tangan, ya turun dulu. Selanjutnya estetik, silahkan naik ke depan. Buat kewajiban bagi orang yang balik. Sholat, Sholat, bagaimana orang sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu. Oke, apalagi di situ? Menutup aurat, Menutup aurat, apa yang dipakai menutup aurat? Jilbab, Jilbab, baju. Apalagi selanjutnya? puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Apa niatnya puasa Ramadan? Nawaitu sauma gadin an ada fardi sahri Ramadan hati sanati lillahi ta'ala. Selanjutnya, Berbakti kepada orang tua. bagaimana berbakti kepada orang tua? Saling. Bagaimana orang salim? Coba salim. Bagaimana salim? Salim dulu. Ya, begitu. Kepada siapa salim? Kepada orang tua. Selanjutnya apa lagi? Apalagi satu di situ? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Bagaimana orang menuntut ilmu? Belajar. Bagaimana caranya orang belajar? Coba praktekkan. Menulis. Oke, menulis. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kinestetik. Tumbuh jakun. Termasuk tanda-tanda apa? Balik ilmu. Bagi ilmu biologi. Selanjutnya, Kewajiban orang Bali. gambar apa? Puasa Ramadan. Ya, kewajiban bagi orang yang balik, puasa Ramadan. Apalagi? Berbakti kepada orang tua. Masuk apa? Ini kewajiban. Kewajiban. Oke, tepuk tangan untuk kelompok visual. Silakan untuk kelompoknya masing-masing. Tadi kita sudah belajar tentang nyambut usia balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ada 3. Yang pertama, mimpi basah. Yang kedua, menstruasi. Yang ketiga, berusia 15 tahun. Selanjutnya, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki, tumbuh Jamun. suara berubah, nafsu makan meningkat, kemudian tumbuh rambut di bagian tertentu. Bagi perempuan, haid atau menstruasi, suara lebih merdu, kemudian tumbuh rambut di bagian tertentu. Pinggul dan dada membesar. Kemudian larangan ketika berhadas besar. Ada 3 tadi. Dilarang sholat, mengaji, kemudian puasa. Kewajibannya tadi ada berapa? 5. Yang pertama, sholat, Puasa.
puasa, apalagi menuntut menuntut ilmu, berbakti berbakti kepada orang tua dan menuntut. Minggu depan kita akan belajar tentang tata cara mandi bagi orang yang berhadas besar. Kita menutup pelajaran hari ini dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar dari ruangan, silahkan periksa laci. Kalau ada sampah, silahkan diambil kemudian